إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jalan satu-satunya agar kita selamat di dunia dan di akhirat tentunya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada begitu banyak cara kita menampakkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana cara beliau melangsungkan kehidupan, bagaimana cara beliau makan, minum, melakukan kehidupan dalam 24 jam dalam seharinya. Maka apabila kita melakukan ini, sungguhnya Nabi SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis, ini adalah bentuk cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya, Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupi sunnahku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku maka sungguh ia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya salah satu cara untuk kita menampakkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara menghidupi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada begitu banyak cara, ada begitu banyak sunnah yang dapat kita ikuti dalam rangka kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hadis ini dijelaskan bahwasanya siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menunjukkannya dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kana ma'i fil jannah, maka nanti di surga tentunya ia akan bersamaku. Di dalam satu hari kehidupan kita tentu ada banyak sekali sunnah yang dapat kita amalkan. Salah satunya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi syanihi kulli. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, menyukai, mendahului atau mengutamakan yang kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi syanihi kulli. Di dalam mengenakan alas kaki, di dalam menyisir rambut, di dalam bersuci dan di dalam hal-hal lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan serta mengutamakan yang kanan. Maka apabila kita suka untuk mengutamakan yang kanan dan mendahului yang kanan, tentunya ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti salah satu sunnah ini dengan niat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan insya Allah nanti kita akan bisa berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi. Tentu ada banyak hadis lain yang menjelaskan bagaimana tata cara hidup beliau. Salah satunya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Yang artinya, dahulu ketika kami berada dalam perjalanan, apabila kami menaiki tanjakan, kami bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apabila kami menuruni sebuah turunan, maka kami bertasbih, Subhanallah, Subhanallah. Maka apabila kita berada di dalam perjalanan dan menaiki tanjakan, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan niat mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dasar cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika menuruni turunan kita bertasbih, maka ini dapat memungkinkan kita tercatat sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita tercatat sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan besar kemungkinan untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Namun dengan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melangsungkan kehidupan, itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya siapa yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukan sekedar tercatat sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga tercatat sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada para manusia, para kaum muslimin, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya yang dijelaskan nanti di ayat ini adalah tata cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Bagaimana indikator kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dijelaskan yang diikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua hal. Yang pertama adalah mengikuti apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah mengikuti apa saja tata cara atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melangsungkan kehidupan. Maka apabila kita melakukan hal ini, mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah, maka ini adalah indikator atau tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam lanjutan firman-Nya tentang bagaimana orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita dengan niat mencintai Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita sebagaimana kita cinta mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana suka kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentunya lebih besar daripada itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan firman-Nya menjelaskan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita apabila kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaghfir lakum dunubakum. Akan tetapi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala ialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apabila kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya mengikuti Al-Qur'an, maka kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti apabila kita tercatat sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di samping itu juga, dikala kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita dan tentunya akan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali lagi khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya ada satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun perkara ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya apabila satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang begitu mulia, begitu agung. Perkara tersebut ialah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Yang artinya sesungguhnya nanti orang yang paling berhak berada di dekatku di hari kiamat ialah aktsaruhum alayya salatan, adalah ia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat. Namun solawat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna khairid dunya wal akhirah waqtim lana husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullahu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.